kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan belajar membuat video untuk diupload ke YouTube dengan menggunakan software video editing yang ringan, terkenal, tetapi hasilnya cukup mumpuni, yaitu Filmora 9. Nah, untuk memulai Filmora 9 tentu harus ada software di laptop atau komputer Anda. Kita jalankan softwarenya, Filmora. Nah, ini sudah muncul tampilan awal Filmora. Itu sebelah kiri ini adalah untuk media yang akan kita olah nantinya. Kemudian di sebelah kanan ini untuk previewnya. Yang di bawah ini adalah timeline. Nah, timeline ini satuannya dalam detik. Ini bisa diklik, digeser ke kiri untuk memperkecil timelinenya. Kemudian bisa geser ke kanan, di drag ya, dengan cara mengklik mouse-nya lalu digeser kiri kanan seperti ini. Nah, di sebelah ini mulai ada menu media, itu untuk menambahkan foto atau video ke area ini. Nah, ini cukup diklik saja. Nah, saya sudah sediakan beberapa foto dan video. Untuk memilih lebih dari satu, klik file pertama, tekan Ctrl, klik yang lain, ini ada tandanya. Ini sudah terpilih, ada centangnya, kemudian ada listnya. Lepaskan kontrolnya, klik open. Ya, nah, ini adalah file yang sudah ada 4. Untuk menambahkan ke dalam timeline nanti tinggal di drag ke bawah. Nah, ini ada menu yang lain seperti audio untuk menambahkan musiknya, kemudian ini untuk menambahkan judulnya. Judul itu ada title, kemudian subtitle, lower, dan sebagainya. Transisi mengenai perpindahan layar aja supaya lebih manis antar gambar atau antar video. Kemudian menambahkan efeknya dan elemen. Nah, ini yang disediakan oleh Filmora. Nah, beberapa tinggal download gratis. Jadi misalnya nanti akan menambahkan efek yang belum ada, ya tinggal ditambahkan, akan di-download otomatis kalau komputernya terkonek dengan internet. Ya, balik lagi ke media, kita akan tambahkan video ini ke timeline. Caranya tinggal di add to project. Karena ukurannya mungkin tidak sama, resolusi frame rate-nya kita match to media aja. Nah, untuk mencek setting yang kita pakai, itu bisa pilih file, kemudian project setting. Nah, ini untuk YouTube standarnya menggunakan widescreen 16:9. Nah, ini cukup halus, pakai yang 1920x1080. Kemudian frame rate nya 59 cukup atau 30, jadi tinggal dipilih saja. Saya pakai yang 30 misalnya. Kemudian oke. Nah, ini tadi kenapa muncul pesan, mungkin karena format pada saat kita ambil video tersebut berbeda dengan yang sedang kita kerjakan, tapi sudah kita match dengan videonya. Lalu klik oke saja. Ya, ini adalah satu movie yang sudah kita masukkan. Ya, kemudian kalau mau menambahkan foto yang lain, tinggal kita drag lagi. Misalnya ini nanti untuk digunakan sebagai penutup. Ya. Nah, kalau untuk melihat hasilnya, misalnya ini garis merah ini adalah dimana objek atau foto atau video yang sedang aktif. Nah, kalau jarum di sini dan Anda tambahkan foto atau video, maka akan bertambah, menyisip atau menimpa di area ini. Jadi perlu diperhatikan, kalau terjadi kesalahan tinggal di undo saja. Nah, misalnya kita akan lihat hasilnya sementara antara video dan foto. Ya, transisinya tidak begitu halus. Kita bisa tambahkan efek transisi di sini. Nah, transisinya misalnya kita akan pakai yang ini. Jadi di drag saja, turunkan, ya, taruh di tengah-tengah sana, bukan di sebelah kiri. Jadi di antara video dan foto. Nah, ini adalah transisinya, nanti kelihatan.
ya. Nah, sekarang misalnya kita akan menyisipkan foto di awal sendiri. Jadi ini garis merah ini harus digeser ke paling kiri, kemudian media. Misalnya kita mau nambahkan satu foto jembatan Ampera ini di sana, klik. Ya, ini sudah bertambah. Nah, untuk menambahkan judul, tambahkan di garis merah ini, geser ke ujung, kemudian kita akan tambahkan judul. Misalnya judul yang kita mau pilih, jadi dia akan menyediakan beberapa title, ada 41 jenis, jadi tinggal dipilih mana yang disuka. Misalnya kita mau yang ini, ya ini bisa dilihat hasil previewnya, ya kurang lebih seperti itu atau seperti ini. Jangan diklik tambahnya, karena kalau diklik tambah dia akan menambahkan pada timeline. Nah, cukup diklik, kemudian kita akan tambahkan ini ya, plus. Nah, dia akan ada di layer kedua. Perhatikan, yang layer pertama tadi berisi foto dan video kita, kemudian yang layer kedua ini untuk title. Nah, jadi ini kita coba, ya sudah. Untuk pause tekan spasi atau dipencet di sini tadi stop. Nah, untuk mengedit teks yang ada di title, double klik aja di sana, kemudian ini akan aktif. Ya, ini your title. Misalnya kita akan tambahkan perjalanan ke Pulau Kamarau. Nah, Pulau Kamarau. Nah, ini terlalu besar ya, bisa dikecilkan dengan memilih ukuran hurufnya, misalnya 100 aja. Nah, ini kita ubah menjadi liburan ke, misalnya. Ya. Nah, kita klik OK. Jadi ini titlenya. Title akan kita munculkan setelah beberapa saat. Jadi ini di drag, digeser ke kanan sedikit. Nah, ini akan terlihat nanti hasilnya. Ya. Nah, kalau terlalu panjang tinggal dikecilkan. Nah, di sini ada suara yang mengganggu. Misalnya kita tidak suka dengan suara yang ada di sini, jadi kita mau ganti dengan musik. Tinggal diklik untuk suara. Kita kalau mau kurang besar dinaikkan saja dB-nya, tapi karena kita mau menghilangkan, di drag ke bawah saja sampai 0 misalnya, atau sampai tidak ada. Nah, ini begini saja sudah tidak ada suaranya ya. Nah, supaya menjadi lebih menarik, kita akan tambahkan musik yang sudah disediakan oleh Filmora. Itu ada di sini, tambahkan audio. Nah, ada beberapa pilihan audionya. Nah, di sini misalnya kita mau pilih yang tes dengan suara musik yang drift ini ya. Jadi untuk mendengarkan sampel suaranya di area sini, kita klik play. Nah, ini cukup bagus. Stop. Kita akan tambahkan musik drift ini ke video kita. Jadi kita drag ke bawah. Ya, Anda lihat di sini tidak sebanding karena videonya hanya sampai di nggak sampai di sini di detik ke-29, tetapi musiknya panjang. Jadi ini kita coba lihat panjangnya musik. Caranya di drag dari sini, kita kecilkan ya, atau dari sini ya. Nah, ini kelihatan bahwa musiknya terlalu panjang dibandingkan dengan filmnya sendiri. Nah, ini kita klik untuk memendekkan musiknya, kita geser ke kiri ya, misalnya sampai sini. Ini dilebarkan lagi, kita mau geser paling kiri ya, lebarkan lagi ya. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Misalnya di menit terakhir. Ya, potongan musiknya kurang menarik karena seperti ganjel gitu ya. Nah, ini musiknya bisa
diturunkan mulai dari volumenya ya, diturunkan mulai dari misalnya gambar terakhir sebelum terakhir, ini tinggal diklik di drag yang putih ini, titik putih ini. Nah ini nanti mulai dari sini maka musiknya akan turun pelan-pelan sehingga akan lebih manis. Demikian juga untuk openingnya di sini ada titik kecil, tinggal digeser ke kanan. Jadi mulai pada saat pembukaan mulai dari volume kecil agak naik. Nah misalnya ini digeser lagi ke sini judulnya, lalu ini mulai dari masuk ke judul pertama mulai besar. Nah ini sudah jadi. Nah sekarang kita coba play lagi. Ya, nah misalnya kita akan tambahkan kredit di akhir film, nanti juga bisa kita tambahkan. Ya, misalnya di sini, jadi kita tambahkan title lagi, kemudian end credit ya. Ya, misalnya kita tambahkan kredit yang keempat. Nah, ini bisa kita edit. Terima kasih sudah menonton. Ya, misalnya perlu dibesarkan tulisannya 24 misalnya. Nah, ini warna teks ini juga bisa diubah. Bisa. Nah, bisa berbeda. Ternyata kurang kontras, mendingan tetap diberi warna putih saja. Ya, kita tebalkan. Oke. Ya, sudah selesai. Ini sebaiknya sampai kita kecilkan ya, sampai di musik paling akhir. Ini boleh juga disejajarkan dengan foto terakhir ya, juga nggak apa-apa. Oke. Nah, misalnya sekarang, misalnya saya tidak suka sampai sini, nah, ini bisa diklik mulai dari sini, kemudian mulai dari garis merah ini, kemudian di cut pakai gunting, ya. Nah, misalnya sampai foto ke menit keberapa, ya ke sini misalnya, klik, cut lagi. Ya, misalnya ini akan dihapus atau dicepatkan. Kalau mau dihapus, diklik, tinggal tekan delete ya. Nah, kalau dibatalkan, undo atau Ctrl Z. Nah, ini misalnya saya mau cepatkan dengan cara klik kanan, kemudian speed and duration atau Ctrl R. Nah, ini misalnya saya mau dicepat 2 kalinya. Jadi ini bisa digeser di drag ke kanan sampai angka 2, atau cukup diketikkan manual juga bisa. Nah, kalau kita klik OK, maka ini akan menjadi lebih pendek waktunya. Nah, karena ini lebih pendek, itu karena lebih cepat. Nah, berarti ada area yang blank, kita hapus area blank ini. Caranya klik di sini, kemudian ripple delete. Jadi audionya ini harus disesuaikan lagi. Ya. Iya. Cukup. Kita lihat hasilnya setelah dicepatkan. Ya, cukup. Sekarang kalau sudah selesai, kita akan ekspor. Nah, ini misalnya kita kasih judul Camaro. Nah, settingnya kita untuk YouTube biasanya MP4, kemudian MPG ya. Resolusinya sudah 30 frame per second,
kemudian tinggal diekspor. Ya, sudah selesai. Untuk melihat hasilnya bisa diklik Find Target. Nah, ini filenya akan tersimpan di sini. Berapa besar file ini? Tinggal kita klik Properties. Ya, 25 MB. Ini cukup kecil. Jadi ini kalau melihat hasilnya bisa juga langsung diklik 2 kali. Ya, file yang sudah jadi ini selanjutnya tinggal diupload saja ke YouTube. Cukup.